Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketujuh kali ini saya akan mengevaluasi atau mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. Muhammad Dendi Aridayandi SHMH, yaitu mengenai materi hukum pidana dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1, pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Kalau hukum pidana material yaitu penggerak dari hukum pidana formal, sedangkan hukum pidana formal yaitu hukum atau hal-hal yang mengenai sanksi pidana atau aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang telah disusun. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan terkait dalam masyarakat, dan fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Itu adalah fungsi dari hukum pidana. Berlakunya hukum pidana itu ada dua, yang satu menurut waktu atau locus temporis, yang kedua menurut tempat atau locus delicti. Kemudian bab 2, tindak pidana atau strafbar feit atau delik. Jadi tindak pidana ini adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana atau pelanggaran ketetapan yang sudah dilanggar, itu disebut dengan tindak pidana atau bisa juga dengan perbuatan melawan hukum. Kemudian unsur-unsur tindak pidana yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. Yang pertama unsur objektif dan subjektif. Kalau unsur objektif ada beberapa, diantaranya perbuatan atau kelakuan, yang kemudian ada unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sifat tindak pidana itu, lalu unsur yang memberatkan, kemudian unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian untuk unsur subjektif yaitu diantaranya kesengajaan atau dolus, kealpaan atau lalai, dengan niat, dengan maksud, lalu dengan rencana terlebih dahulu, dengan sengaja, lalu dengan perasaan takut atau bisa dibilang gangguan jiwa atau traumatik, seperti itu. Lalu kemudian ada subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu manusia, dan dengan yang kedua korporasi atau kumpulan orang-orang. Jikalau manusia untuk tindak pidana umum, kalau korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus, gitu. Kemudian ada bab 3, yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946
PVSND berubah menjadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasannya dirubah atau ada pembaharuan KUHP. Yang pertama ada alasan politis, kemudian ada sosiologis, praktis, dan adaptif gitu. Lalu ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP, diantaranya ada yang pertama cara kriminalisasi, kemudian dekriminalisasi, lalu rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Alasan pertama alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional gitu, mempunyai kitab undang-undang sendiri daripada memakai warisan Belanda. Lalu ada kemudian alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP Belanda gitu. Jadi alangkah baiknya harus digantilah gitu menurut alasan sosiologis ini. Lalu kemudian ada alasan praktis gitu. Lalu dewasa ini masih banyak gitu sejarah hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar gitu. Jadi singkatnya mungkin alasan praktis ini ketidakmengertiannya bahasa Belanda gitu kan, karena jarang gitu kan di kita pasti berbahasa asing atau bahasa Belanda. Lalu ada alasan adaptif gitu. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional gitu, dan mampu memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku gitu. Kemudian ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu kriminalisasi. Itu adalah satu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau dapat juga disebut penciptaan delik baru. Kemudian ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Jadi dekriminalisasi adalah kebalikan dari kriminalisasi. Kemudian ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, kemudian karena ada perkembangan masyarakat kembali maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Lalu ada depenalisasi, itu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya gitu. Atau misalnya dengan diganti dengan sanksi kurungan atau sanksi administrasi. Lalu ada mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya yaitu pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Lalu yang terakhir yaitu bab 4, hubungan sebab akibat. Jadi untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana gitu. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana gitu. Lalu ada teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Berasal dari Von Bury, orang Jerman, yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai alasan gitu. Kemudian ada teori individualisasi, yaitu
mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi gitu, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sudah kejadian gitu, atau post factum. Tokoh penganut teori ini ada Berkmayer dan Binding gitu. Kemudian ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian gitu, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak gitu, pengalaman hidup yang umum terjadi, jadi ya diolah TKP lah gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan banyak atau kata-kata yang terbata-bata, karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran dan akan terus belajar terus menerus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.